Makanya tadi saya bilang pada teman-teman lihat di dakwaan, itu peran Pak Rifa apa sih kesalahannya, dibilang karena menyetujui dan menyetujui. Bukannya ada kong kali kong atau ada istilahnya dia ke bawah memaksakan negosiasi, enggak, dia hanya menyetujui. Itulah kenapa dia bingung. Artinya apa yang dilakukan sama Kusmaya dan kawan-kawan, Iya. Intinya begini, baik juga Pak Maya bisa dilihat menyetujui, dan intinya baik Pak Edward Korne juga, apa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan fungsi dan tugas pokok jabatan masing-masing, sehingga mereka menganggap tuduhan yang dialamatkan kepada mereka itu, mereka merasa kok ini dibilang sebagai suatu kesalahan. Ya tentunya secara lengkapnya akan kami tanggapi dalam nota keberatan kami ya, seperti itu. Artinya memang dalam dakwaan itu tidak terlihat meeting of mind atau perbuatan niat jahatnya. Ya kalau menurut kami ya, namanya jaksa pasti berpendapat lain. Kalau menurut kami tidak ada suatu permufakatan jahat sih yang dilakukan oleh Pak Rifa, Pak Maya maupun Pak Edward Korne. Karena dalam hal ini kan khusus dakwaan ini dalam terkaitan peran mereka di Pertamina Patraniaga. Gitu. Artinya emang dari apa yang disampaikan dari jaksa itu sudah ada mens rea maksudnya. Ya kalau menurut pendapat kami tidak ada permufakatan jahat, tidak ada niat jahat yang dilakukan atau muncul dari para klien kami, Pak Rifa, Pak Maya maupun Pak Edward. Jadi mereka benar-benar murni melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana tupoksi, sebagaimana aturan, sebagaimana TKO dalam Pertamina Patraniaga. Kalau terkait tuduhan memperkaya dua perusahaan Singapura, BP Singapura dan semacam itu nyampe jutaan dolar itu. Ya. Kalau ngomongin kerugian ya, mungkin teman-teman tahu di awal kasus ini kan dibilang kerugian bisa hampir 1 kuadriliun, namun dalam dakwaan yang dituduhkan ke klien kami kan nilainya sangat jauh ya dari hal yang awal disebutkan. Misalnya contoh ke Pak Rifa dituduhkan dari penjualan solar itu sekitar 2,7 triliun dan dari impor produk kilang itu sebesar 5,7 juta dolar. Ya kalau kami tentunya tidak sependapat, karena balik lagi harga itu, contoh untuk penjualan solar, kenapa ada harga yang di bawah bottom price, itu semua sudah sesuai aturan yang berlaku, sudah sesuai dengan TKO yang berlaku. Kenapa yang tentunya dalam bisnis misalnya yang beli lebih banyak harga akan beda, itu balik lagi ke strategi bisnis dan semuanya sudah sesuai aturan yang berlaku. Tentunya detailnya akan kami sampaikan di nota keberatan. Jadi ya kami tidak sependapat adanya tindakan dari para terdakwa ini memperkaya pihak-pihak yang disebutkan tadi. Gitu. Karena memang semuanya proses bisnis yang berlaku kok, semuanya sesuai aturan yang berlaku, semuanya dilakukan sesuai dengan TKO yang berlaku di Pertamina. Artinya apa yang dilakukan dengan dakwaan memperkaya kedua perusahaan itu sebenarnya dari pendapat dari internal Pak Rifa sendiri melihatnya itu sebagai upaya bisnis sesuai dengan dinamika bisnis tertentu. Sesuai dengan dinamika bisnis yang berlaku. Dan contoh untuk impor produk kilang tadi ada disebut-sebut 2 PT itu. Yang menang kan bukan hanya 2 PT itu, karena sesuai dengan kebutuhan. Yang menang itu ada banyak. Bahkan yang harganya pun lebih mahal dari kedua perusahaan tersebut, ada yang menang juga karena kebutuhannya itu tidak bisa diambil dari perusahaan tertentu. Jadi ketika setiap tender dilakukan, pengadaan untuk produk kilang itu yang menang bukan hanya 1-2 perusahaan, itu bisa 7 perusahaan karena sesuai dengan volume yang dibutuhkan. Makanya tentunya dalam nota keberatan kami nanti kami akan sampaikan detailnya mengenai histori penawaran karena semua sudah lengkap.